seseorang yang badannya montok, terus dia hobi nggak pakai baju. Tapi masalahnya, orang tersebut adalah seorang om-om. Nah, gue tuh suka serem ya kalau main basket sama om-om yang nggak pakai baju gitu. Pertama, kalau misalnya gue ngadu rebound sama om-om yang nggak pakai baju, itu kan pentilnya suka kemana-mana tuh ya. Itu kalau dia melompat, terus mukanya nyerempet muka gue, terus muka gue boncos-boncos kayak dia aku terus pakai pentil gitu kan. Terus tiba-tiba muka gue lecet-lecet. Terus suatu hari ditanya sama temen gue, muka lo kenapa main lecet begitu? Kalau misalnya gue bisa berantem kan keren gitu ya. Ya biasa main preman habis berantem, itu keren. Terus kalau misalnya gue lecet-lecet gara-gara main basket sama aku nggak pakai baju, ditanya sama temen gue, muka lo kenapa main gitu lecet-lecet begitu? Iya kemarin diserempet sama pentil gitu. Gak enak kan kedengarannya gitu kan. Yang kedua yang gue gak suka main sama om yang gak pakai baju, itu kan kalau misalnya kita main basket kan kadang-kadang kita suka mesti membaca pergerakan mata lawan gitu kan. Nah kalau dia gak pakai baju cepet matanya kayak kelihatan ada 4 deh. Satu ke kiri satu ke kanan, apalagi yang pentilnya ngadep ke dua arah yang berlawanan gini kan. Itu bingung banget gitu loh. Itu kata lo main basket sama Naruto gitu. Macam apa ini? Apakah dia akan keluar ilusi gitu? Itu bingung banget gitu kan. Akhirnya setelah gue main basket minum susu gak berhasil juga, gue memutuskan untuk mulai nge-gym supaya gue bisa diterima masuk di audisi salah satu boyband yang lagi terkenal sekarang. Lo tau boyband apa? Iya bener, Cowboy Junior. Gue mulai memutuskan untuk masuk ke gym. Tapi masalahnya di tempat gym itu ya, gue tuh suka ngeri tau gak? Di tempat gym itu suka berkeliaran makhluk-makhluk yang aneh gitu menurut gue. Salah satunya ya, gue yakin di tempat fitness lo juga suka ada makhluk-makhluk seperti ini gitu ya. Mereka ini badannya gede kayak Robocop, kayak Terminator gitu ya. Dadanya segede punuk onta, bicepnya segede telur burung onta, telurnya gue gak tau segede apa gitu. Tapi kalau lo perhatiin, begitu mereka mulai jalan, pantat mereka itu bergerak dengan frekuensi yang tidak normal gitu. Terus kalau mereka ngobrol sama temennya, itu suaranya cempreng kayak Selena Gomez baru akil balik gitu kan. Dia ih tadi pelatih gue tembak banget ya. Itu kan serem gitu loh. Badan mereka berotot, mukanya sangar, tapi mereka mondek. Itu sama aja kayak lu minum susu Elmen, tapi airnya dipakai sama diganti sama Kiranti. Itu kan mubazir namanya gitu. Ada lagi jenis orang-orang oknum-oknum yang membuat tempat fitness terdengar seperti bangsal persalinan gitu ya. Apapun yang mereka lakukan, mereka selalu mengeluarkan erangan-erangan eksotis gitu. Ngangkat barbel, mereka push up, main dada, buka dispenser, mobil, apa itu mas? Orang-orang kayak gini tuh gue bingung ya. Apakah mereka minum susu protein dicampur air aki atau gimana gitu? Udah gitu, yang gue suka bingung di tempat fitness itu ya. Lo tau kan di tempat fitness itu biasanya lagu-lagunya itu yang bersemangat gitu, yang gitu kan. Nah yang gue bingung itu, misalnya gue lagi ngangkat barbel, lagi semangat, tapi mereka meremixnya dengan, ya air mancurnya mulai deh. Mereka meremixnya dengan lagu-lagu yang gak cocok menurut gue. Misalnya lo lagi semangat, tapi yang diremixnya lagu Seven gitu, misalnya Sepia, malam ini ku akan kita power dulu atau gimana nih gitu. Terus lagi semangat lagunya Adele yang diremix. Never mind, I'll find someone like you. Itu kan bikin tangan lo gak sinkron gitu. Yang satu lagi kencang, yang satu galau. Jadi begitu lo kelas fitness, tangan lo yang satu udah keras kayak Robocop, yang satu kayak centang masih uduk gitu kan. Itu kan lemas sebelah gitu kan, jadi gak sinkron. Akhirnya setelah gue kelar nge-gym, gue masuk ke kamar mandi. Itu gue suka tertegun begitu mau masuk kamar mandi ya. Itu seketika di hamparan gue ada banyak om-om yang cuma pakai kolor doang gitu. Gue sempat bingung gitu loh. Ini bener nih kamar mandi gitu. Kenapa berasa kayak Hawk Mordor ya? Gue berasa kayak orang hobbit di tengah-tengah pasukan Uruk-hai gitu loh.
Gue bingung, kenapa sih mereka cuma pakai kolor doang? Nah, berada di tengah om-om yang cuma koloran doang ya, itu hampir mirip sama berada di antara cewek-cewek yang pakai baju seksi. Kalau lu di antara cewek-cewek pakai baju seksi, mata lu sama-sama ngelirik tuh. Tapi lu cengengesan. Tapi kalau di antara om-om yang cuma pakai kolor doang, mata lu juga ngelirik. Cuma lu cuma bisa komen-komen, jangan lihat gua, jangan lihat gua, jangan lihat gua, jangan lihat gua, jangan gua, jangan gua, jangan gua. Dan begitu mata lu berpapasan dengan om tersebut, lu cuma bisa komen-komen, jangan sampai dia ngacak, jangan sampai dia ngacak, jangan sampai dia ngacak, jangan sampai dia ngacak. Itu kan kalau ngacak banget gitu kan. Kadang-kadang gue suka kesel kalau di antara om yang cuma pakai kolor doang gitu. Kenapa sih? Kenapa sih punya dia lebih dari punya gue? Kenapa sih mereka nggak bisa berpakaian dengan yang benar aja gitu? Ya udah, akhirnya gue pulang, gue berpikir, kenapa sih pria-pria itu mengejar perut six pack gitu ya? Kadang-kadang gue suka bingung gitu. Padahal ya perut kotak-kotak itu ya menurut gue ya nggak masuk akal gitu. Yang pertama, perut kita ini bukan tempat untuk membuat es batu. Apa itu bikin kotak-kotak gitu ya? Yang kedua, perut six pack itu, yang namanya perut kotak-kotak itu melanggar hukum aerodinamika menurut gua. Lo tau kan zaman dulu mobil-mobil itu kotak-kotak semua? Itu boros bensin men. Sama aja kalau perut lo kotak-kotak, lo juga boros energi, boros bensin, itu buang duit gitu. Ya, tapi gua ngerti ya, kenapa orang-orang pengen badannya bagus, itu pengen jadi pria sejati. Padahal menurut gue ya, untuk jadi pria sejati itu, lu cuma perlu dua hal men. Yang pertama, lu perlu yang namanya attitude. Itu penting banget men. Nah yang kedua lebih penting lagi, lu perlu yang namanya attitude. Oke, saya Hatur Kocung, selamat malam.